Halo pejuang PTN, balik lagi di Super Hinosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal dari tryout ketiga proses intent pada subtes penalaran matematika pada tahun ajaran 2023-2024 sebagai persiapan kita untuk menghadapi SNBT nanti tahun 2026. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama, di sini rata-rata nilai ulangan matematika kelompok A yang beranggotakan 4 orang adalah 8. Berarti kalau kita tuliskan terlebih dahulu informasinya, yang pertama yaitu bahwa nilai dari rata-rata si A itu sama dengan 8. Kemudian jumlah datanya atau banyak data di A itu sama dengan 4 ya. Berikutnya untuk yang rata-rata B-nya sama dengan 7,5 dan banyak data B itu sama dengan 6 teman-teman ya. Oke, dari sini kita bisa cari jumlah A dan jumlah B terlebih dahulu ya. Untuk mencari jumlah A-nya kita tinggal kalikan saja. Jumlah itu berarti 8 dikali 4 maka sama dengan 32 ya. Sedangkan kalau jumlah B, maksudnya jumlah kelompok B ya, berarti 7,5 dikali dengan 6 sehingga hasilnya adalah 45. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita cari terlebih dahulu jumlah anggota atau kelompok A yang baru itu ada berapa. Kalau berdasarkan informasi, jika nilai salah satu anggota dari masing-masing kelompok ditukar satu sama lain, maka selisih nilai kedua anggota yang ditukar tersebut adalah, berarti kita cari dulu jumlah dari jumlah A yang baru, jumlah kelompok A yang baru, yaitu yang awal, yaitu jumlah awal, jumlah A dikurangi dengan yang kita tukar, yaitu anggota A, anggotanya kita kurangi, kemudian diganti dengan anggota B. Ini ya, ini adalah pernyataan yang pertama. Sehingga jumlah A itu sama dengan 32, kita udah hitung ya. Jadi di sini XA-nya kita tulis ulang, ditambah dengan XB. XA dan XB itu adalah perwakilan si anggota yang ingin ditukar itu. Karena kan kalau dari A akan dihilangkan satu anggota, maka kita harus kurangi. Nah, kemudian ditambah, digantikan dengan si anggota si B, atau maka ditambah dengan XB. Dengan konsep yang serupa, kita bisa cari dari anggota B yang baru. Yaitu awalnya jumlah dari si B itu berapa, kemudian dikurangi dari anggota B yang mau dibuang atau diganti dengan si A itu sendiri. Nah, jumlah B kan 45 ya. 45 dikurangi XB ditambah dengan XA. Kemudian kita bisa bandingkan antara rata-rata si kelompok A dan rata-rata kelompok B yang baru ya. Sehingga kita bisa punya 32 dikurangi XA ditambah dengan XB itu dibagi dengan banyaknya datanya, yaitu 4 ya, sama dengan 45 dikurangi XB ditambah dengan XA, kita bagi dengan 6 gitu. Kemudian kita bisa bagi 4 dan 6 itu kita bisa bagi ya, sama-sama bisa dibagi dengan 2, berarti ini sisa 2 dan ini sisa 3. Kita kali silang ya, berarti nanti 3 kita kalikan dengan 32 dengan XA ditambah dengan XB. Dengan cara yang serupa, angka 2-nya juga kita kalikan ke sebelah kanan, berarti sini berarti 45 dikurangi XB ditambah XA gitu ya. Tinggal kita kali masuk, berarti ini 96 dikurangi 3XA ditambah dengan 3XB, sehingga ini sama dengan 90, kemudian dikurangi dengan 2XB ditambah dengan XA. Kita pindahkan ke sebelah kiri untuk angkanya, berarti 96 dikurangi 90. Untuk yang lainnya pindahkan ke kanan ya. Berarti nanti di sini, sebentar, ini ada yang salah. Ini harusnya 2XB ya. 2XA, sorry. Nah, tinggal kita hitung. Ini kan berarti min 3XA, kalau kita kurangi jadi nanti ditambah ya. Jadi ditambah dengan 2, jadi nanti 5XA. Kemudian di sini ada 3XB. Dan ini min 2XB, maka kalau kita kurangi hasilnya adalah negatif 5XB. Kita keluarkan, ini 96 kurangi 90 itu 6, ini keluarkan 5-nya ya,
Jadi nanti XA dikurangi XB. Oke, kita bagi dengan 5, berarti nanti XA dikurangi XB sama dengan 6 dibagi 5, which is nilai sama dengan 1,2 ya, untuk XA dikurangi XB-nya. Ini adalah nilai dari jawaban selisihnya, yang dimintakan selisih kedua anggota yang ditukar, berarti nilainya adalah 1,2. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Begitu. Oke, kita lanjut yang nomor 42. Di sini limit X menuju P dari cos X dikali tangan X dibagi dengan P ditambah sin X dikurangi P dikurangi sin X diakarkan ya. Berarti kalau kayak gini kita bisa ubah dulu teman-teman. Tangan X itu kan nilainya sama dengan, coba kita otrek di sini dulu ya. Tangan X itu kan sama dengan sin X per cos X ya. Ya enggak? Sehingga kalau saya punya cos X dikali tangan X itu akan sama dengan cos X dikali sin X dikali cos X kan. Ya enggak? Sehingga ini kita bisa coret. Sehingga nilainya akan sama dengan sin X. Ini adalah pembilang yang kita punya ini. Jadi nilainya akan sama dengan sin X ya. Berarti kita tuliskan limit X menuju P dari sin X dibagi dengan P ditambah sin X dikurangi P dikurangi sin X gitu ya. Nah kemudian kita kalikan dengan sekawan. Kalau kita kali sekawan maka akan hasilnya gimana? Berarti nanti kita kalikan dengan P ditambah sin X, akarkan ya, ditambah dengan P dikurangi sin X, ini juga dibagi dengan P ditambah sin X ditambah dengan P dikurangi sin X. Jangan lupa diakarin teman-teman ya. Oke, kalau sudah berarti yang atasnya kita nggak usah apa-apakan, kita tulis ulang saja. Jadinya nanti limit X menuju P, berarti nanti sin X dikali dengan akar dari P ditambah sin X ditambah dengan P, takut ketinggalan akarnya, kemudian dikurangi sin X dibagi dengan, nah ini kita bisa kalikan teman-teman. Kalau secara bentuknya ini sama, ini kan sama ya, ini saya mundurin ke belakang sedikit biar nggak nabrak sama yang atas ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuknya sama nih dengan yang ini, yang belakang juga sama. Yang membedakan adalah operasi yang di tengahnya saja, sehingga kita bisa lakukan perkalian depan dengan depan, belakang dengan belakang. Karena sama-sama ada akar, berangkat dikali dengan bilangan yang sama otomatis, jadi nanti tinggal P ditambah sin X dikurangi dengan P, kasih kurungnya, dikurangi dengan sin X. Ini sama-sama P berarti nanti habis ya. Berarti tinggal nanti yang atasnya itu limit X menuju P untuk sin X dikali dengan P ditambah sin X diakarkan, jangan lupa, ditambah dengan P dikurangi sin X dibagi dengan, nah ini P nya habis, sin X dikurangi negatif sin X maka jadi 2 sin X. Ini sama-sama sin X ya, kita bisa coret, maka akan menghasilkan bilangan limit X menuju P sama dengan P ditambah sin X ditambah dengan P dikurangi sin X dikasih kurung, dikasih akar maksudnya. Kita tinggal substitusi nilai dari X nya yaitu P, berarti tinggal jadi nanti P ditambah sin P itu 180, maka ini sama dengan 0 ya, ditambah dengan P dikurangi 0, maka nilai sama dengan P tambah P ya. Akar P tambah akar P sama aja 2 akar P. Gitu. 2 akar P berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut nomor 43. Sebuah bilangan genap 4 angka memuat tepat 3 angka genap dan tidak memuat angka 0. Angka 0 ini berarti nggak boleh.
otomatis bilangan genapnya akan muncul, yaitu 2, 4, 6, dan 8 ya. Dan di sini berarti ada bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya itu akan ada 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, dan 9. Banyak bilangan yang dapat dibuat adalah berarti otomatis kita mau mencari 3 bilangan genap dan 1 bilangan ganjil ya. Sehingga kita bisa dapatkan dengan ini, kita target kita itu 1 ganjil dan 4 genap ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa cek satu-satu ya. Ada kasus di mana urutannya tuh ganjil dulu, ganjil, baru sisanya itu 3 genap gitu loh ya. Otomatis nanti akan ada urutannya kayak gini, 1, 2, 3, 4. Tuh ya, berarti karena ganjil itu di sini ada 5, otomatis di sini akan ada 5 kemungkinan. Nah, sisanya itu genap, maka di sini genapnya di sini juga tidak boleh memuat bilangan yang sama ya. Otomatis tinggal tulis genap. Genap kan ada 4 ya, 4, 3, 2, tinggal kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 berarti 120. Nah, ini kasus pertama. Kasus kedua itu ketika ganjilnya ke 2 misalkan. Ganjil kedua, otomatis kalau ganjilnya urutan kedua, berarti ini genap. Berarti genap kan ada 4, di sini ganjil. Kemudian di sini genap lagi, otomatis jadi 3 ya, dan 2. Ini juga sama ya, berarti 120 lagi. Untuk kasus yang ketiga, itu ganjilnya ketiga. Kalau ganjilnya ketiga berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 genap, ini ganjil, sisa 3. Nah, sini genap, sini ganjil. 5, berarti ini 2. Ini juga 120. Nah, apakah ganjil bisa di urutan keempat atau urutan terakhir? Tidak ya, karena di sini dia menginginkan sebuah bilangan genap gitu loh. Karena dia menginginkan bilangan genap, ya otomatis bilangan terakhirnya jangan sampai bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil di akhirnya, otomatis nanti bilangan ganjil. Sehingga hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan 120 tambah 120 tambah 120. Sehingga sama dengan 120 tambah 120 sama dengan 120 sama dengan 360 ya. Jawabannya adalah yang B. Begitu teman-teman ya untuk nomor 43. Kita lanjut nomor 44. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37, kemudian ada bilangan yang seharusnya 42 tetapi dibaca 72. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 36. Banyak bilangan yang dalam kelompok tersebut adalah berarti kita mencari nilai n-nya ya. Berarti kalau kita pertama-tama kita bisa jabarkan terlebih dahulu. Informasi yang pertama adalah rata-rata awal, yaitu sama dengan 37. Kemudian ada sebuah data yang salah dibaca ya, harusnya datanya itu 42, maka ditulisnya salah atau salah baca sehingga salah tulis, yaitu di 72 harusnya 42 ya. Kemudian rata-rata yang benarnya itu sama dengan, nulisnya gimana ya? X bar benar kali ya. X bar benar sama dengan 36. Berarti coba kita misalkan yang ditanya itu kan banyaknya bilangan, otomatis n-nya ya sebagai banyak bilangannya ya. Oke, kita bisa mulai dari selisih antara benar yang salahnya ada berapa. Berarti selisih itu berarti yang benar dikurangi dengan yang salah ya. Berarti yang benarnya tadi 42, sedangkan yang salahnya dibaca 72 ya. Sehingga selisihnya sama dengan negatif 30 teman-teman. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita lanjut. Kita mencari jumlah datanya terlebih dahulu. Jumlah data itu kan sama saja mencari rata-rata dikali dengan banyak data kan.
kita cari jumlah data awal, yaitu rata-rata, yaitu 37 dikali dengan banyak data N ya. Kemudian kalau jumlah data pada data benarnya, itu berarti 36N ya. Oke, berarti tinggal kita sandingkan antara jumlah data yang benar dengan jumlah data yang untuk mencari jumlah data yang benar, itu kan kita bisa cari jumlah data awal ditambah dengan jumlah selisihnya ya. Berarti di sini jumlah benarnya itu kan 36N. Jumlah data awalnya 37N dikurangi jumlah selisihnya yaitu 30. Sehingga ini sama dengan negatif N ya, sama dengan negatif 30, maka N-nya sama dengan 30. Gampang ya ternyata. Tadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke ya, kita lanjut nomor berikutnya. Oke, nilai dari akar 1 ditambah setengah akar 3 ditambah 1 dikurangi setengah akar 3 adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa gunakan aljabar aja ya. Kita misalkan X sama dengan 1 ditambah setengah akar 3, jangan lupa diakarkan, ditambah dengan 1 dikurang setengah akar 3 diakarkan gitu. Kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa lanjut dengan memangkatkan 2 informasi X-nya, berarti kita pangkatkan 2X-nya jadi X pangkat 2. Dan di sini kita tulis ulang ya, 1 tambah setengah di akar 3 diakarkan, tambah dengan 1 dikurangi setengah akar 3 diakarkan, dipangkatkan dengan 2, teman-teman. Kita gunakan sifat yang kita biasa pakai dari SMP ya, yaitu kalau saya punya A plus B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2 kan ya. Nah, dari sini kita bisa jabarkan. Jadi nanti di sini karena A pangkat 2 dan A-nya adalah yang ini, otomatis nanti akarnya hilang ya. Tinggal sisa 1 ditambah setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan 2 AB, berarti A-nya itu sama dengan 1 ditambah setengah akar 3 dikali dengan 1 dikurangi setengah akar 3 tambah dengan si B-nya, B-nya dipangkatkan 2, B-nya kan ini ya, berarti akarnya dihilangkan, maka akan bersisa 1 dikurangi setengah akar 3 gitu, sama dengan X kuadrat. Kita pindahkan ke kiri ya, biar lebih muat kayak gitu. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita selesaikan, kita bisa kurangi, ini kan 1 ditambah 1 2, kemudian negatif setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 pasti 0 ya, sehingga di sini 1 tambah 1-nya 2 ditambah 2 berarti. Kemudian yang ini kita bisa kalikan ya, karena sama-sama akar kita bisa gabung, berarti nanti jadi akar 1 plus setengah akar 3 dikurangi 1 dikurangi setengah akar 3 gitu. Akarnya jelek, saya hapus dulu. Kayak gitu ya, kurang panjang. Oke, berarti tinggal ini 2 ditambah 2. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, tinggal kita, kan bentuknya sama persis, beda di tandanya aja, maka kita kalikan ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan aja. Berarti 1 dikali 1 itu 1. Kemudian ini berarti plus kali min, setengah dikali setengah seperempat, akar 3 kali akar 3 yaitu 3 ya. Berarti ini sudah diakarkan, sehingga ini 2 ditambah 2, ini berarti 1 dikurangi 3/4 ya, 1 dikurangi 3/4 diakarkannya lupa, berarti nanti 2 ditambah 2, 1 dikurangi 3/4 kan seperempat, akar seperempat itu setengah, maka 2 ditambah 2 kali setengah dikali ya, maka sama dengan 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3, teman-teman. Itu nilai dari X kuadratnya. X kuadratnya sama dengan 3, sehingga kita butuh X-nya, maka kita akarkan.
menjadi akar 3. Plus minus ya. Kebetulan yang diambil adalah yang positif, maka jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut 46. Panitia Lomba Olimpiade membuat nomor peserta yang disusun dari semua angka 1, 2, 3, 4, 5 yang disusun, dan jika nomor tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari terkecil sampai dengan terbesar, banyak nomor peserta yang lebih kecil dari 34.000 adalah, berarti kan kita punya bilangannya itu yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 kan. Ini harus kurang dari 34.000. Berarti kita bisa cek mulai dari bilangan yang depannya 1 ya. Berarti kita bikin kasus saja. Kasus yang pertama itu bilangan pertamanya adalah 1. Artinya adalah 1. Kemudian kita tinggal cari 4 bilangan lainnya. Karena ini bilangan 1, maka otomatis di sini ada 4 sisanya, berarti 4 dikali 3 dikali 2 kali 1, berarti ini sama dengan 24. Kemudian kalau kasus kedua, kalau bilangannya itu ini 2 ya. Kalau bilangannya 2 otomatis hanya satu pilihan, sehingga di sini ada 4 kali 3 lagi kali 2 lagi ya, kali 1, sehingga ini juga 24. Kemudian yang terakhir kasus ketiga. Kasus ketiga itu dia bilangan pertamanya adalah 3. Maka ada satu pilihan. Nah, bilangan keduanya itu harus kurang dari 4. Bilangan yang kurang dari 4 itu hanya ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi angka 3 sudah dipakai. Maka pilihannya akan ada tinggal 1, 2, dan 4. 1 dan 2 aja. Karena kan di bawah 4 ya. Berarti 1 dan 2 aja. Sehingga pilihannya ada 2. Karena ada 2, maka tinggal pilih bilangan yang lainnya, berarti 3, 2, dan 1. Sehingga ini berarti 12. Kalau kita tambahkan menjadi 24 tambah 24, 48, tambah 12 sama dengan 60. Jawabannya adalah 60 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 47. Nilai dari limit Pi dibagi 2 untuk X menuju Pi bagi 2, X dikurangi Pi per 2, tangan Pi dikurangi 2X dibagi dengan 2 min 2x itu berapa? Yang pertama, kalau bentuknya sekompleks ini kita harus misalkan saja biar mempermudah proses perhitungan. Yang pertama kita misalkan berarti x sama dengan jangan x, berarti y kali ya. Y sama dengan pi dikurangi x dikurangi pi per 2. Pi per 2, sehingga nilai x-nya akan sama dengan y ditambah pi per 2 ya. Oke, sampai situ dulu. Karena X-nya menuju Pi per 2, maka otomatis Y-nya akan menuju 0 ya. Gitu. Oke, berarti tinggal kita coba untuk substitusikan. Yang pertama kita punya limit X menuju Pi per 2, berarti Y menuju 0. Untuk bentuk yang ini kita ganti dengan Y aja ya, berarti ini Y dikali tangan Pi min 2X, berarti Pi dikurangi 2 dikali X, X-nya sama dengan Y plus Pi per 2 ya, gitu ya. Kemudian kita bisa bagi dengan 2 dikurangi 2 sin X. Nah, X-nya kita ganti dengan Y ditambah Pi per 2 lagi. Oke, aman ya. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Yang jelas kita bisa substitusikan nilai 2-nya ke dalam sini, berarti nanti limit Y menuju 0-nya sama dengan Y dikali tangan Pi dikurangi 2Y dikurangi, ini kan 2 dikali Pi per 2, berarti dikurangi Pi ya, dibagi dengan 2 dikurangi 2 sin Y ditambah 2 ditambah Pi per 2 maksudnya. Oke, kalau sudah berarti ini habis Pi-nya teman-teman. Pi dikurangi Pi kan 0 ya. Berarti nanti nilai Y-nya akan untuk limit X, untuk limit Y menuju 0-nya itu akan sama dengan Y tangan min 2Y ya. Nanti dibagi dengan
2 dikurangi, ini kita kurung 2 dikurangi 2. Kalau kita mau langsung ganti juga boleh nih teman-teman di sini ya. Ini kita ganti aja karena kan kalau kita tahu rumus hubungan atau relasi sudut-sudut dalam trigonometri, kalau saya punya y plus pi per 2 kan 90 ya. 90 ditambah y itu berarti sama aja dengan cos teman-teman. Maka kita ganti ya. Nanti 2 dikurangi 2 cos y gitu. Sehingga kita bisa langsung tuliskan di sini limit y menuju 0. Nanti negatif yang di sininya sudut ganjilnya kita keluarkan, berarti negatif y tangan 2y dibagi dengan 2 dikurangi 2 cos y. Gitu. Aman nggak kira-kira? Aman ya. Tinggal kita keluarkan di bawahnya, berarti limit y menuju 0, 2-nya kita keluarkan jadi 1 min cos y ya. Nanti di atasnya berarti negatif y tangan 2y. Oke, berarti tinggal kita ubah bentuk yang ada di bawahnya, karena di bawahnya itu kan bentuknya 1 min cos y. 1 min cos y itu kita bisa ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah y ya, pakai rumus setengah sudut setengah. Jadi negatif y tangan 2y itu dibagi dengan 2 dikali 2 sin kuadrat setengah y. Oke, berarti setengah y, setengahnya belum ditulis gitu. Kalau sudah berarti kita gunakan limit trigonometri, kita pisahkan ya. Limit y menuju 0 berarti negatif y itu akan kita gabung, akan kita pisah dengan per 2 dikali 2 sin setengah y gitu. Kemudian dikali dengan limit y menuju 0 untuk tangan 2y dibagi dengan sin setengah y gitu. Berarti nanti di sini akan sama dengan negatif setengah ya, dikali dengan 2 dibagi setengah, maka sama dengan negatif setengah dikali dengan 4 teman-teman, maka nilai sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman, ini untuk soal limit itu modalnya emang harus dari identitas trigonometri, jadi teman-teman harus hafal untuk identitas dari trigonometrinya, tidak boleh enggak ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Jika F2 sama dengan 3, F aksen 2-nya sama dengan 6, G2-nya sama dengan 1, dan G aksen 2-nya sama dengan 4, dan Hx sama dengan Fx dikali Gx dibagi Fx dikurangi Gx. Maka tentukan nilai dari turunan pertama dari H untuk X sama dengan 2, berarti yang dicari H2 ya. Maka kita coba yang pertama, kita butuh ini dulu ya teman-teman, butuh pemisalan dulu kali ya. Pemisalan untuk mencari H. Untuk mencari H itu kan berarti Fx dikali Gx dikali dengan H dibagi dengan Fx dikurangi Gx. Berarti turunin dulu H-nya nanti ya. Otomatis kalau kayak gitu berarti kita cari dulu nilai nilainya gini kan nantinya tuh. Kita akan cari turunan pertama dari H kan. Otomatis untuk mencari turunan pertama dalam bentuk seperti ini kan sama saja mencari bentuk pembagian ya. Berarti nanti U dikali U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U ya, dibagi dengan V aksen V pangkat 2. Maka kita cari dulu U-nya. U-nya itu berarti hasil perkalian aja, karena kan U itu kan yang di atas, berarti U itu sama dengan Fx dikali Gx gitu ya. Berarti Fx-nya kan kita belum tahu ya, Fx-nya itu berapa? Fx dikali Gx ya. Berarti gini aja deh, kita langsung substitusi untuk F2-nya aja berarti ya. Berarti U2 itu sama dengan F2 dikali G2 ya. Karena di soal kan ujung-ujungnya nyari G2 juga. Nyarinya dalam bentuk H2 juga.
F2 itu nilainya sama dengan 3, G2 nya sama dengan 1, maka ini sama dengan 3 ya. Kemudian untuk nyari V-nya, V2 nya itu sama dengan Fx dikurangi Gx saja ya, berarti Fx dikurangi Gx. Untuk X sama dengan 2, maka Fx nya itu 3, kemudian Gx nya 1, maka ini sama dengan 2 ya. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kita coba baru masukin ke rumus dari turunan pertama dari H ini kan. Nah, kalau dalam turunan yang pertama di sini kan saya punya U dikali V aksen, itu kan berarti kalau kita kalikan U aksen, untuk mencari U aksen itu kan berarti sama saja dengan U aksen 2 ya. U aksen 2 itu berarti akan kita kalikan F aksen 2 dikali G2 ditambah dengan F2 ya dikali dengan G aksen 2. Berarti ini F aksen 2 nya itu sama dengan 6 dikali 1 ya. F2 nya itu 3 dikali 4, berarti ini sama dengan 18 ya. 6 ditambah 12. Kemudian kalau V aksen 2 nya itu sama dengan F aksen 2 dikurangi G aksen 2 ya. Maka ini berarti 6 dikurangi 4 aja sama dengan 2 ya. Nah, informasi-informasi yang kita tuliskan ini kan ada di sini teman-teman ya. Udah lengkap semua. Itulah. Kita baru masukin ke rumus H aksen itu sendiri, maka H aksennya kita ganti jadi H2 aja ya. Berarti nanti U aksen V dikurangi dengan U dikali V aksen dibagi dengan V pangkat 2. U aksennya sama dengan 18, V-nya sama dengan 2, dikurangi U-nya 2, V-nya 2, kemudian dikali dengan V aksennya sama dengan 2, maksudnya dikali dengan U yaitu 3 ya, dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya sama dengan 2 pangkat 2 berarti. Ini berarti 36 dikurangi 6 dibagi 2 ya, berarti 30. Ini bagi harusnya 4. Ini harusnya 4, berarti ini 30 dibagi 4 atau sama dengan 15 bagi 2 teman-teman. Ada nggak ya? Oh, ada, jawabannya adalah yang B teman-teman. Begitu ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Himpunan A terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 4 angka akan dipilih secara acak. Peluang bahwa jumlah dari keempat angka tersebut merupakan bilangan ganjil. Yang jelas dari soal di atas, yang ganjil itu ada berapa teman-teman? Ada 4 ya, ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang genapnya ada berapa? Yang genapnya ada 4 ya, 2, 4, 6, dan 8. Sama-sama 4 ya. Oke, berarti di sini akan dipilih bilangan ganjil. Karena yang ditanya adalah peluang, maka kita cari NS-nya dulu ya. NS-nya tuh kita mau ambil 4 karena yang ganjil dari total 8. Berarti 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4 faktorial, ini sama dengan 70 ya. Oke, kemudian kita bisa cari nilai dari bilangan ganjilnya. Kalau kita mau mendapatkan bilangan ganjil, otomatis harus selang-seling ya. Otomatis harus ganjil ditambah dengan genap. Dan bilangan ganjilnya pun harus ganjil. Karena bilangan ganjil, kalau bilangan ganjilnya ada genap, maka nanti dapatnya genap. Kayak misalkan, saya punya angka 3 sebanyak 3 kali, maka dia jadi ganjil. Tapi kalau angka 3-nya hanya ada 2, ya otomatis jadi genap. Jadi angka ganjilnya harus ganjil juga pemilihannya tuh. Sehingga akan ada 2 kasus. Kasus pertama itu ketika ada 3 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap. Karena kan mau kita ambilnya 4 ya. Karena kita mau ambil 4, maka otomatis kita ambil 3 ganjil dan 1 genap. Otomatis nanti dapat bilangan ganjil. Maka tinggal kita ambil aja 3 dari total 4 dikali dengan ambil 1 dari total 4, sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Kemudian kasus kedua itu kita akan ambil 1 ganjil dan berapa ini, berarti 3 ya, 3 genap. Ini harusnya sama aja, berarti kita ambil 1 dari 4 dikali ambil 1 dari
ambil 3 dari 4 juga, berarti ini 4 kali 4 jadi 16 juga, sehingga kalau kita jumlahkan ini berarti akan ada 32 ya. Nah, tinggal kita cari peluangnya. Cari peluangnya berarti 32 dibagi dengan 70. Kalau kita sederhanakan, bagi 2 berarti 16 dibagi 35, teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Gitu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal terakhir. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 adalah 2, berarti nilai M-nya untuk Y itu sama dengan 2. Maka kalau kita turunkan bentuknya, maka nilainya sama dengan 2 ya, berarti X kuadrat plus 4X plus dikurangi 5. Itu kalau kita turunkan, jadi nanti 2X ditambah 4 ya, ini harus sama dengan 2, teman-teman. Gitu. Kita pindahkan 4-nya kita kurangi, berarti 2 kurangi 4 negatif 2 sama dengan 2x, maka x sama dengan negatif 1. Kalau x sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke dalam fungsinya, berarti negatif 1 pangkat 2 tambah negatif 1 dikali 4 ya. 4 kali negatif 1 dikurangi dengan 5. Tinggal kita hitung, ini 1 dikurangi 4 kurangi 5, berarti sama aja negatif 8 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan tunggu video-video berikutnya, saya akan bahas untuk tryout keempat, kelima, keenam, dan seterusnya pada tahun ajaran 2023 tahun 2024. Dan harapannya saya juga bisa menyelesaikan untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Ya, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video-videonya agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten semacam ini, dan berikan juga feedback positif ya di komentar dengan memberikan semangat kepada saya untuk terus berkembang dan membuat konten-konten semacam ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan dadah.